selengkapnya. Kita mulai dengan informasi pertama. Pemirsa, korban gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Hingga Minggu sore jumlah korban meninggal tercatat 53 jiwa. Sementara ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun milik warga dan tidak berani untuk kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memimpin langsung tim SAR gabungan dalam penanganan kondisi darurat akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Di Kabupaten Manggarai Timur, kantor SAR Maumere berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam saat gempa terjadi. Korban ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda, dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu penyisiran terus dilanjutkan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Berdasarkan data hingga Minggu sore, tercatat jumlah korban meninggal dunia 53 orang, sementara 135 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Ratusan warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Ini mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana? Kami masih takut. Masih trauma? Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa tahun 1992 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi berikutnya. Beragam cara dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di Puncak Merbabu, Jawa Tengah di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta. 12 anggota Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40 x 25 meter itu kemudian dibentangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18 x 12 meter dibentangkan di atas Sungai Citandui. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan merah putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km. Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
Kirap sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan berbicara soal peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keberagaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Ganarsi. Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumiputra, dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan, Bandung terdapat Jalan Laswi yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung. Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno Muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel, Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Logo HUT kemerdekaan tahun ini lahir dari goresan tangan desainer asal Sumatera Barat, Fajar Novario. Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya. Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana. Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day. Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
Pemirsa, pada setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan, logo menjadi salah satu hal yang paling ditunggu. Bukan sekedar simbol, logo memiliki makna dan arti tersendiri. Dan tahun ini, logo HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 2026 ternyata berasal dari goresan tangan desainer asal Sumatera Barat. Kami ajak Anda untuk berkenalan dengan Fajar Novario, sang arsitek di balik logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fajar Novario, alumnus Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang tahun 2017, merupakan perancang logo Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari tangan Fajar dan timnya di Auman Design Bureau, lahirlah logo kemerdekaan yang kini tersebar di seluruh penjuru negeri. Fajar memimpin sebuah studio desain di kawasan Flamboyan, Kota Padang, Sumatera Barat. Studio ini telah berdiri sejak 6 tahun lalu dan menangani berbagai klien. Meski demikian, ajang ini merupakan pengalaman pertama Fajar mengikuti sayembara logo nasional. Meski baru pertama kali tampil di sayembara sebesar ini, Fajar mengaku bangga karyanya terpilih sebagai logo resmi ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Senang sih, Bang. Pasti senang kalau untuk logo yang tersebar di mana-mana itu pasti senang. Dan turut bangga gitu loh. Itu. Senang. Kebetulan studio kami udah running 6 tahun, Auman Design Bureau, dan funneling kerjaan kami itu emang di visual identity atau visual branding. Jadi emang ada beberapa project yang telah kami kerjakan sebelumnya, itu beberapa kota juga, termasuk beberapa juga di Bandung, Jakarta. Namun lebih banyak itu sebetulnya ada di terkhususnya itu daerah Sumbar gitu. Dalam prosesnya, Fajar dan tim hanya memiliki waktu sekitar 4 hingga 5 minggu untuk menyelesaikan desain. Setiap minggu mereka harus melalui tahapan evaluasi atau checkpoint di bawah pengawasan Asosiasi Desain dan Kementerian Sekretariat Negara. Total ada 20 bentuk visual logo yang disiapkan sebelum akhirnya disepakati bentuk final seperti saat ini. Untuk desainnya sendiri, alternatif yang diberikan itu ada beberapa, sekitar 20 logo. Tapi secara konsep itu kami mengajukan ada 3 konsep. 3 konsep ini masing-masing kami memberikan alternatif. Dan untuk alternatif yang aku bilang sampai 20 sampai 30 itu sebetulnya bukan alternatif secara konsep, tapi itu bentuk visualnya. Jadi ada beberapa logo yang kemiripannya itu bisa dibilang mirip, namun kurang maksimal. Jadi kami coba untuk memaksimalkannya lagi, sehingga muncul beberapa versi logo 1, logo 2, logo 3, hingga ke 20 hingga 30 logo tadi. Logo rancangan Fajar memadukan semangat keberagaman di tanah air dengan mengambil inspirasi dari cara para pendiri bangsa menyatukan perbedaan tersebut. Kami mengambil perspektif dari Founding Fathers itu gimana cara menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dari perspektif tersebut kami coba cari lagi, karena Indonesia sangat beragam ya. Tidak mungkin membuat Garuda Pancasila yang baru sebagai simbol pemersatu tadi. Nah, kami risetlah dari Sabang sampai Merauke itu ada beberapa motif yang muncul, dan motif-motif tersebut memiliki karakter dan pembentuk pola yang sama. Ada yang saling menyilang, saling tumpang tindih, interlocking shape, dan saling terhubung. Nah, dari karakter-karakternya tadi itu kami mencoba untuk membuat atau merancang desain yang kemudian desain itu bisa dilihat sama teman-teman juga di mana-mana, itu 81 yang sekarang. Bagi Fajar, logo bukan hanya media komunikasi visual, melainkan juga harapan dan doa dari tema kemerdekaan yang diangkat. Masyarakat dibebaskan untuk mengartikan atau memberi reaksi atas logo tersebut. Namun pada dasarnya, konsep yang disertakan adalah dari rakyat dan untuk kedaulatan rakyat. John Nedi Kambang, Padang, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain. Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah di Jalan Krekot, Bundaran Raya Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Ya, sementara tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV. Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunderaya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi. Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah. CCTV yang beredar, itu benar terduga pelaku yang membuang. Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya. Motifnya sendiri apa? Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang. Mengkonsumsi obat-obat keguguran kandungan gimana? Sedang kami dalami. Kalau pengakuan pelaku itu anak siapa? Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar. Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta sprei dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun, warga desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar berangkas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP, tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Upacara kemerdekaan digelar di dasar Laut Biak, Papua. Para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina dan Dede Point. Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Spesial Kemerdekaan segera kembali.
Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day. Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri. Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen laga bintang sepak bola putri U12 MLSC All Stars 2026. CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana. Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah. Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pelaku curanmor meronta hingga menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Kemayoran. Sementara itu, aksi kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan membawa busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Meski sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Cium bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dikonfirmasi pada Minggu, dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Video amatir ini merekam aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai Jakarta Timur pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus memutar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui asalnya ini diduga hendak membuat konten gang janjian bertemu di media sosial. Bawa tajam. Busur, bahaya. Aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil membentangkan di Jalan AP Patarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas. Diketahui, mereka masih berstatus pelajar asal Kabupaten Goa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibnu Uji Mukni, pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja ini kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan anak muda di Banten gelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter dari Stadion Benteng Reborn menuju pusat pemerintahan Kota Tangerang. Sementara itu, sehari jelang puncak peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 RI, ribuan pendaki dari berbagai daerah melakukan pendakian ke puncak Gunung Lau. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Bendera merah putih sepanjang 81 meter ini dibentangkan oleh ratusan anak muda dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan kirap bendera merah putih ini digelar pada Minggu pagi sebagai bentuk nasionalisme anak muda di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini digelar di Kota Tangerang yang memiliki sejarah pertemuan lengkong di masa penjajahan serta lahirnya pejuang muda seperti Mayor dan Mogot. Selain itu, kirap merah putih juga diharapkan memunculkan kepedulian pemerintah terhadap generasi muda untuk tetap berkarya bagi bangsa dan negaranya. Sehari menjelang puncak peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 RI, ribuan pendaki dari berbagai daerah melakukan pendakian ke puncak Gunung Lau pada Minggu pagi. Ribuan pendaki ini mendaki melalui jalur Cemoro di Desa Ngancar, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Rencananya, mereka akan menggelar upacara bendera di atas ketinggian 3.265 mdpl puncak Gunung Lau, tepatnya di Telaga Kuning pada Senin 17 Agustus. Berdasarkan data di loket pintu Cemoro Sewu, hingga Minggu sore, sudah ada 1.200 pendaki yang naik ke puncak Gunung Lau. Puluhan petugas gabungan dari Perhutani, TNI Polri, dan relawan pun disiagakan di jalur pendakian Cemoro Sewu. Mendapatkan sembako murah, ratusan emak-emak di Surabaya, Jawa Timur rela berdesakan di pasar murah pada Minggu sore. Pasar murah yang disediakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di halaman sekolah Al-Khadijah Wonokromo, Surabaya ini menyediakan paket beras SPHP dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau. Beras SPHP dijual Rp55.000 per kemasan 5 kg, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 per kemasan 5 kg. Tidak hanya menjual kebutuhan pokok,
Di pasar murah ini juga ada beras gratis untuk lansia dan telur ayam ras bagi anak-anak serta ibu hamil. Tim Liputan CNN Indonesia. Upacara bendera memperingati kemerdekaan RI digelar di dasar laut Pulau Biak, Papua. Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor dan para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina Point dan Dedi Point. Ketika merah putih berkibar di dasar laut Pulau Biak, Papua untuk mengingat sejarah penting Indonesia. Di sebuah spot dengan perairan yang jernih, sebuah gelaran ikonik dilakukan. Kemerdekaan Republik Indonesia ini digelar tidak biasa, tepatnya di dasar laut Pulau Biak, Papua. Ketua Wanita Selam Indonesia Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra serta penyelam mengibarkan bendera merah putih di dua lokasi, Catalina Point dan Dedi Point. Pemilihan Biak bukan tanpa alasan. Selain keindahan bawah lautnya, wilayah ini menyimpan jejak sejarah Perang Dunia Kedua hingga perjuangan Operasi Trikora. Usai upacara, para penyelam bersama pelajar dan komunitas lingkungan melakukan pembersihan pantai dan penanaman mangrove. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, para emak-emak di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau antusias ikut lomba tarik tambang. Sementara itu warga di wilayah Durensawit, Jakarta Timur menggelar lomba fashion show dari limbah plastik. Satu, dua, dan tiga. Wasip meniup peluit, tanda dimulainya lomba tarik tambang antara para emak-emak di Kampung Tanjung Lanjut, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Minggu sore. Para emak-emak ini bersemangat adu otot dalam menarik tambang. Dalam tarik tambang ini, satu regu peserta lomba berjumlah 10 orang. Semakin seru saat ada yang terjatuh, terguling, hingga sakit pinggang. Tapi betul ya Allah, tapi seru. Seru, kami masuk final. Masuk final. Selain lomba tarik tambang, lomba estafet karet tidak kalah seru. Lomba ini terdiri dari 7 orang, di mana 1 orang berada di depan dengan mulut memegang pipet lalu mengambil karet kepada panitia. Setiap karet kemudian dibagikan ke temannya hingga yang paling ujung. Sorak-sorai dan tawa pun terdengar di kota Parepare, Sulawesi Selatan saat para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menggelar lomba makan semangka pada Minggu. Para peserta berpasangan duduk berjajar di depan semangka yang telah disediakan panitia. Begitu perlombaan dimulai, mereka langsung menyuapi pasangannya menggunakan sendok. Peserta yang bertugas melahap semangka, matanya ditutup menggunakan masker. Tidak sedikit peserta yang tersedak lantaran mengejar waktu yang dibatasi. Tepuk tangan kepada lomba. Sementara itu di wilayah RW 12 Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu siang menggelar lomba fashion show dengan kostum dan aksesori dari bahan daur ulang. Ada juga kreasi dari seluruh RT mengolah barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Di tahun ini diharapkan masyarakat bisa selalu bersatu dalam kehidupan sehari-hari, membangun dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Persiapan upacara jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar hari ini semakin terlihat. Salah satu yang juga bersiap untuk tampil dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah pasukan berkuda. Ya, menjelang penampilannya, para prajurit terus berlatih bersama kuda-kudanya dan memastikan kondisi kuda mereka tetap prima. Tepat pukul 7 pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan. Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan.
inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Kavaleri Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana. Kuda jenis Wamblot asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran, termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini. Selamat pagi, Letnan Anda. Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya? Iya, batch 1. Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Mas Angga? Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sedang dilaksanakan namanya longser. Longser? Iya, jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini. Oh, nah ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggang ya? Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda, satu rider. Satu kuda, satu rider. Dia harus tahu mengenal kudanya, dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan dia harus mengetahui, makanya dia harus bonding. Nah ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini? Sangat-sangat penting sekali Mbak, karena dalam langkah kuda itu kan ada 3 jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa, kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah itu sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan. Jadi pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter ya seperti ini yang kita lihat nih. Ini langkah canter dia. Langkah canter, gagah ya. Nah, seperti ini nih. Kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu? Akan seperti apa? Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun 81. Ada 81. Ada 81-nya. Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak? Kurang lebih 110 ekor. Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua sudah siap berarti tergabung dalam Resimen Kavaleri Berkuda. Excited Mas? Sangat excited sekali. Excited ya? Iya, betul. Kita juga warga awam juga excited karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an, dan tahun ini seperti Mas Angga bilang formasinya akan lebih majestic, lebih luar biasa seperti itu. Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar. Nah ini sepertinya kudanya lagi di treatment ini ya dok ya? Ya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik. Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih dok? Kalau militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma. Trauma itu bukan berarti trauma batin ya? Bukan, trauma fisik. Trauma fisik, paling seringnya. Mungkin lecet-lecet dia, kadang kan tidak tahu antar temannya itu kadang suka menendang. Nah, perilaku kuda yang untuk militer itu berbeda tidak dengan perilaku kuda pada kuda-kuda lain?
Kalau untuk militer itu sebenarnya sama saja, cuman mungkin karena pendekatannya untuk latihan jadi lebih lebih kalem. Harus lebih kalem ya. Kalem dan lebih bonding lah sama ridernya itu. Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya, sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda? Oh tentu saja, kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka. Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti bukan sekedar seremonial semata, tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut beragam informasi lain akan hadir di Redaksi Pagi Spesial Kemerdekaan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Setiap gigitan nyamuk demam berdarah pagi dan sore fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana. Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026. CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Masih di redaksi pagi spesial kemerdekaan, pemirsa upacara HUT kemerdekaan akan digelar pagi ini di Istana. Salah satu rangkaian acara adalah kirap dari Monas. Dalam kirap ini sejumlah petugas dan peserta kirap mulai bersiap di kawasan Monas. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana dan persiapan kirap, sudah ada koresponden Sufiani Tanjung yang akan melaporkan langsung dari Monas. Langsung saja kita sapa, halo selamat pagi. Sufi, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan kirap dan juga antusiasme warga yang hadir di sana, tentunya pastinya ini dari subuh. Iya, selamat pagi Iqbal dan juga Ocha. Betul sekali, saat ini saya berada dekat dengan panggung utama, panggung Harmoni Nusantara, di mana nantinya di Monas ini tidak hanya menjadi lokasi awal dari kirap, namun juga menjadi lokasi pesta rakyat yang digelar untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun ini. Dan memang persiapan kirap sudah berlangsung sejak malam hari, bisa kita sebut seperti itu, karena memang saat ini kondisinya panggung dan juga tenda-tenda sudah didirikan. Kemudian juga kami bisa melihat antusiasme masyarakat yang memasuki kawasan Monas untuk menyaksikan langsung prosesi kirap yang dimulai pada pukul 7 pagi hari nanti, sekitar setengah jam dari saat ini. Dan memang kirap ini nantinya menjadi salah satu acara yang ditunggu, di mana digelar pukul 7 pagi bersamaan dengan dimulainya pesta rakyat yang juga digelar di hari ini mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 22 malam nanti. Dan dalam prosesi kirap sendiri nantinya akan berlangsung pukul 7, di mana bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi akan dibawa dengan rute dari Cawan Monas, kemudian berkeliling terlebih dahulu di sekitar kawasan Monas, kemudian menuju ke arah Jalan Merdeka Barat, di mana dalam kirap tersebut nantinya terdiri dari pasukan Paskibraka Pusat yang terdiri dari sebanyak 76 Paskibraka dan juga dikawal oleh pasukan pengawal berkuda yang terdiri dari 145 pasukan
akan berkuda dari kavaleri militer. Kemudian ada juga iringan budaya DKI Jakarta yang melibatkan sekitar 180 abang none DKI Jakarta dan 122 purna paskibraka provinsi untuk memeriahkan barisan parade. Nah, selain barisan parade tadi juga nantinya akan dimeriahkan dengan adanya korps musik dan taruna, di mana ratusan personil dari marching band gabungan dari Taruna, Akademi TNI, Akpol, serta IPDN ikut berbaris dalam kesatuan parade fungsional. Nah, tempat saya berdiri ini menjadi salah satu rute utama tentunya karena memang dari kirap yang membawa sang merah putih dan juga teks proklamasi akan terlebih dahulu berangkat dari Cawan Monas, kemudian berkeliling dulu di kawasan Monas, kemudian akan melewati jalur yang ada di sebelah kiri saya ini untuk keluar menuju ke Istana Merdeka. Kalau Anda tadi berbicara mengenai antusiasme warga, kami bisa melihat memang sejak pagi hari tadi, bahkan saat kondisi masih gelap begitu, warga sudah nampak mulai masuk, ada yang memakai sejumlah atribut, ada yang memakai pakaian daerah juga, karena memang di tahun ini sendiri berdasarkan informasi dari jumlah peserta atau warga yang ingin mendaftarkan dirinya untuk bisa menyaksikan prosesi peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ini bahkan mencapai 336.000 orang. Namun hanya 8.900 saja yang memang mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan langsung prosesi upacara penaikan bendera, kemudian pembacaan teks proklamasi langsung di Istana Merdeka, dan sisanya tentu saja warga yang sangat antusias bisa langsung datang ke kawasan Monas untuk bisa menyaksikan rangkaian acara tersebut, dimulai dari rangkaian acara yang pertama yaitu kirap bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan dimulai dari titik ini. Nah, jika kita bicara tentang kirap, tentu saja karena antusiasme warga yang sangat besar, ada pengalihan arus yang harus diantisipasi bagi warga yang mungkin akan melewati ruas jalur Monas. Dipastikan titik-titik yang berada dekat dengan Monas ini adalah jalur lalu lintas yang harus diwaspadai oleh Anda jika Anda ingin beraktivitas namun tidak ingin menyaksikan secara langsung kegiatan yang akan dimulai sejak pukul 7 pagi hari ini. Iqbal dan juga Ocha. Baik, terima kasih Sufiani Tanjung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi Pagi Spesial Kemerdekaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.